Saat ini kondisinya masih sama seperti biasa. Sejujurnya, dengan kondisi seperti ini, saya sarankan untuk menghentikan pengobatan. Kemungkinan dia untuk sembuh sangat tipis. Dokter, walaupun cuma kecil kemungkinannya, saya nggak akan nyerah untuk dia, dok. Selama 3 tahun, kita sudah mencoba berbagai cara. Jujur, saya kagum dengan kegigihanmu. Sebenarnya, sekarang ada obat baru yang mungkin bisa menyembuhkan penyakitnya. Tapi, harganya cukup mahal. Berapapun harga obatnya, saya pasti akan berusaha untuk dapatkan uang itu, dok. Tolong ya, dok. Tolong bantu saya. Harga obatnya 200 juta sekali injeksi. Oke, dok. Tolong beri saya sedikit waktu untuk ngumpulin uangnya. Saya pasti akan dapatkan uang itu, dok. Bu Elena, kamu nggak punya pekerjaan tetap ataupun tabungan. Dari mana kamu bisa dapat uang sebanyak itu? Saya dengar dari suster lain, untuk bayar perawatan sekarang aja, kamu sampai jual darahmu. Dok, saya masih sehat. Jual darah sedikit saja bukan masalah buat saya. Tapi Darius butuh pengobatan ini, dok. Ini ada sedikit dari rumah sakit. Tidak usah, dok. Ini aja bantuan kecil. Jangan ditolak. Terima kasih ya, dokter. Terima kasih. Elena, kamu sudah menunjukkan kalau cinta sejati itu masih ada di dunia ini. Seharusnya saya yang berterima kasih ke kamu. Wanita seperti kamu pantas dihargai. Darius, lihat. Banyak yang bantu kita. Aku nggak akan nyerah. Kamu juga nggak boleh menyerah ya. Kamu pasti jadi lebih baik. Sandra, Bu. Sandra. Saat ini Bintang Mas Group menjadi perusahaan terbesar di kota ini. Tapi posisi CEO masih kosong, Bu. Ada rumor Anda masih mencari putra Anda dan akan menjadikannya sebagai CEO. Apa benar, Ibu? Iya, Bu. Tolong konfirmasinya, Bu. Iya, Bu. Tolong, Bu. Sandra, jawab, Bu. Iya, Bu. Ya, itu benar. Anak saya Darius sudah menghilang selama 3 tahun terakhir. Saya sudah mencarinya selama ini. Grup Bintang Emas selalu menunggu kepulangannya. Ini semua akan diwariskan kepadanya. Bu Sandra, tunggu, Bu. Bu, Sandra. Salam hormat, Nyonya. Anakku Darius sudah hilang selama 3 tahun. Aku sudah suruh kalian semua untuk cari dia. Sekarang, tolong kasih tahu aku. Di mana dia? Liang. Siap, Nyonya. Saya di sini. 3 tahun lalu, anakku sudah hilang. Lanjutkan pencariannya. Cari sampai ke pelosok kota. Baik, Nyonya. Nyonya tenang saja. Berapapun harganya, saya pasti akan menemukan Tuan Muda. Siapapun yang menemukan anakku, dengan otoritas yang dimiliki Grup Bintang Emas, akan aku bantu orang itu untuk naik ke atas. Baik, Nyonya. Tapi kalau aku lihat kalian bermalas-malasan, jangan salahin aku. Aku akan bertindak kejam. Baik, Nyonya. Ini pesanannya, Kak. Kalau kakak suka jangan lupa datang lagi ya. Tentu dong, aku suka jajanan di sini. Lagian siapa sih yang nggak kenal kamu di sini? Bener, kamu sudah jualan selama 3 tahun untuk biaya pengobatan pacarmu. Itu pasti bukan hal yang mudah kan? Aku nggak ngerasa ini sulit kok. Dari situ pacar aku, wajar aku ngerawat dia. Diterima sebesar Rp200.000. Kak, uangnya kebanyakan. Iya, nggak apa-apa, Kak. Anggap aja itu bantuan kecil dari kami. Mohon diterima. Makasih ya, Kak. Sama-sama, Kak.
Darius, nanti kalau uang kita udah cukup, kita beli obatnya ya. Kalau itu terwujud, kamu pasti lebih baik. Kak. Harry, kamu kenapa kesini? Ya kan aku pengen ketemu kamu. Emangnya nggak boleh? Kak, kamu selama ini udah berusaha payah jualan kue. Hanya untuk biaya pengobatan dia. Kapan semua ini akan berakhir, Kak? Harry, kalau kamu kesini cuma buat maksa aku ninggalin dia, percuma aja. Dulu itu kamu mahasiswa berprestasi. Masa depan kamu cerah. Tapi, demi cowok nggak berguna kayak gini, kamu tinggalin masa depan kamu, dan lebih milih mutusin hubungan sama keluarga kita. Maaf ya, aku ngecewain mama dan papa. Aku nggak bisa kasih kehidupan yang layak buat mereka. Wajar mereka ngusir aku. Jujur aku malu banget ketemu mereka sekarang. Tapi aku nggak akan nyerah soal Darius. Tanpa aku, mama dan papa masih punya kamu. Tapi kalau nggak ada aku, Darius nggak punya siapa-siapa lagi. Kak, kamu udah berjuang sejauh ini. Kalau kamu nyerah sekarang, gak akan ada yang nyalain kamu. Orang-orang bakal ngerti. Cukup, Erik. Percuma kamu ngomong apapun, aku nggak akan nyerah soal Darius. Aku pasti bisa nyembuhin dia. Udah mending kamu pulang sana. Aku harus nyiapin makanan lagi. Kak, ambil ini. Ih, kamu dapat dari mana? Gak perlu banyak tanya. Ambil aja. Kalau kamu nggak jelasin, aku nggak mau ambil. Ada 250 juta di sini. 50 juta hasil dari tabunganku. Sisanya Papa jual rusunnya di kota. Apa? Papa jual rusun? Emangnya kakak pikir dari mana uang kuasi ke kakak tiap bulan sejak kakak diusir? Semua dari uang mama sama papa. Mulut papa emang pedes, tapi hatinya lembut. Dia terlalu malu buat ngasih kakak uang. Jadi, dia bantuin kakak lewat aku. Terus kamu gimana? Kalau rusun dijual, kamu dan calon istri kamu tinggal di mana? Kamu itu kakakku. Dan cowok ini, calon kakak iparku. Ngelihat kondisi kamu sekarang, tentu aja aku harus nolongin kamu dulu. Aku masih punya tangan dan kaki. Aku bisa kerja. Dan aku akan nabung pelan-pelan. Dulu papa ngusir kakak, hanya karena dia emosi sesaat. Tapi, selama ini malah kamu gak pernah balik lagi ke rumah. Beberapa tahun ini, dia semakin tua, Kak. Dan hari ini, hari ulang tahun papa yang ke-60. Jadi, mending kakak ikut aku sekarang ngunjungin papa. Oke, aku pulang sekarang. Loh, Bapak mau kemana? Itu tamu-tamu udah mau dateng loh. Kok Bapak malah mau pergi? Bapak mau ke Pak Karyo, tetangga kita. Bapak mau bantu angkat barang. 1 jam juga selesai kok, Bu. Tapi kan kaki Bapak masih sakit. Itu baru mendingan loh. Udah, gak usah pergi. Dia udah bayar 100.000. Lagian rusun yang di kota kan udah laku. Apa cukup buat Elina ya, Bu? Kita harus pinter-pinter nabung. Papa, Elina, Papa mau maafin Elina ya. Elina udah durhaka sama Papa sama Mama. Kita ini kan keluarga. Untuk apa minta maaf? Papa, Elina dengar kaki Papa sakit ya. nggak usah khawatir. Kaki Bapak aman kok. Dah, nggak usah khawatir.
Papa, Mama, ini Darius pacar Elina. Apa dia? Udah. Dia udah di sini. Biarkan dia tinggal di sini ya. Makasih ya, Pa. Makasih, Ma. Aduh, jelek banget tempat ini. Malah berdebu dan jijik banget. Keluarga kakak ipar udah datang. Mari masuk. Ayo duduk. Kalian kasih kita makanan ternak seperti ini? Ini kan ulang tahun Adam yang ke-60. Ini yang kalian gajiin. Dasar nggak tahu malu. Udah miskin, sombong orang pula. Dasar nggak tahu malu. Oh, si Cacat ini di sini juga. Pantes ya kalian itu yang miskin, nggak punya duit, nggak bisa ngasih makanan-makanan enak. Bawa beban itu ke sini juga. Dasar bodoh. Tante benar-benar keterlaluan. Keterlaluan? Tante salah apa? Kalian itu udah jual rusum kalian di kota dan tinggal di tempat umum gini. Dan kasih kita makanan-makanan murah gitu. Tante, Kakak ipar, maaf. Kami belum bisa menyediakan makanan yang enak-enak. Udah miskin, bawa cowok beban gini ke rumah. Gimana kalau kamu buang aja cowok ini? Darius bukan cowok beban. Dia pacar aku. Elina, harusnya kamu sadar. Iya, betapa miskinnya keluarga kamu. Kamu itu cantik. Ngapain? Masih mau sama cowok kayak gini? Benar, masih banyak cowok di luar sana yang mau sama kamu. Tapi kamu malah milih cowok nggak punya beban gini. Terus kamu ngeluarin duit demi dia. Aduh, gila ya kamu. Kakak kan seorang ibu juga. Kok bisa-bisanya kakak ngomong begitu? Kenapa? Aku salah apa? Kamu juga sama. Jual rusun demi laki-laki nggak guna gitu. Buat apa? Hah? Ini urusan keluargaku, bukan urusan kalian. Kami juga tadinya nggak mau campurin urusan keluarga kalian. Tapi karena kita saudara, saya akan memberikan keluarga kalian hadiah yang sangat mahal. Riko, masuk. Elina, ini Riko Dermanto, anak dari Haris Dermanto, kepala manajer Bintang Mas Group. Sekarang Riko menjabat sebagai manajer utama. Kalian tahu dong, Bintang Mas Group, perusahaan swasta terkenal di Jayatara. Hah? Oh. Jadi ini yang namanya Elina. Ternyata cantik ya. Kayak yang tadi bilang. Apa maksudnya ini? Hah? Apa maksudnya? Tante kesini bawain keluarga kalian menantu yang sangat kaya. Kalau Riko suka sama Elina, berarti kalian beruntung dong. Heh, Elina. Pacar kamu itu dulunya penglanjut. Sekarang dia lumpuh kayak begitu.
Riko suka sama Wajan udah beruntung. Darius itu pacar aku. Aku sudah menentukan pilihan. Soal yang lain aku gak peduli. Dasar nggak punya otak. Kamu lebih milih sampah daripada emas ini. Terbodoh. Ini cewek tuh banyak tingkah ya. Udah miskin banyak ngomong. Asal lu tahu ya. Gua mau sama lu tuh udah beruntung. Kenapa? Kalau lu sama gua, lu bisa duduk di mansion, belanja mewah, makan enak. Itu kan jauh lebih baik daripada lu sama cowok gak guna kayak gitu. Itu benar. Dengan statusnya Riko seperti ini, dia bisa milih perempuan manapun yang dia mau. Tapi kamu di sini banyak bacot. Udahlah, kamu sama dia aja. Kami mungkin emang miskin, tapi kami masih punya harga diri. Udah, nggak usah kebanyakan basa-basi. Ya. Sekarang, gue bakal kasih lu uang 1 miliar. Aduh Riko, kamu tuh baik banget. Elina, kamu tuh memang cantik. Uang segitu tuh udah bagus buat kamu. Harusnya kamu tuh bersyukur. Aku udah bilang sama kamu, aku udah punya pacar. Berapapun uang yang kamu kasih, aku gak akan mau. Dasar nggak punya otak. Kamu lebih milih sampah daripada emas ini. Kamu tuh miskin. Ngapain kamu ngurusin laki-laki nggak guna gini? Dari aku lagi sakit, jangan dorong dia. Kurang ajar kamu ya. Berani kamu dorong saya. Bisa kasih pelajaran kamu ya. Lepasin tangan. Kalau kamu berani sentuh dia, akan itu buat hidup kamu menyesal. Darius, kamu udah sadar. Darius? Pakai parah. Bukannya tadi dia pingsan ya? Terus kenapa kalau dia bangun? Dia tetap aja sampah. Bener. Paling dia sadar sebentar. Habis itu langsung mati. Nggak ada efeknya juga nih bang. Tapi nggak ada guna kok. Rina, aku tahu semua yang kamu alami. Kamu udah menderita selama 3 tahun. Enggak, Darius, aku nggak menderita. Kamu udah sadar sekarang aja itu udah cukup buat aku. Nggak cukup bagi aku. Semua yang kamu dan keluarga kamu lakukan demi aku akan balas itu semua. Dan semua yang udah berani ngehina dia, aku nggak akan biarin mereka lolos. Oh, kamu nggak bakal biarin siapa? Hei, sebelum lumpuh, kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu pikir kamu langsung hebat? Hah? Ingat baik-baik, aku akan buat kalian menyesal sampai kalian gak bisa nangis. Si Kobo ini kayaknya udah kehilangan akal sehatnya. Kehabis bangun dari komanya yang 3 tahun.
Kalau gue nekat mau ngerebut Elina, lo bisa. Elina, boleh aku pinjam handphone kamu? Halo, Ma. Ini aku. Halo, Mama. Ini aku. Darius sudah ketemu. Akhirnya, selama 3 tahun dia kembali. Selamat ya. Akhirnya Tuan Muda berhasil ditemukan. Siapkan kendaraan. Kita harus berangkat ke Jayata sekarang. Darius sudah menderita selama 3 tahun. Akhirnya ada perempuan yang baik hati yang mau merawatnya. Aku mau berterima kasih secara langsung kepada perempuan itu. Dan menyapa keluarganya secara resmi. Baik, Nyonya. Akan saya urus semua saat ini juga. Sayang, anak kita sudah ketemu. Anakku diketemukan. Siapkan helikopterku. Aku ingin pergi ke Jayatara. Baik, Panglima. Akan segera saya siapkan helikopternya. Sebelum itu, saya meminta izin kepada Panglima untuk dapat menemani Panglima ke Jayatara. Karena saya berasal dari Jayatara. Baik. Kamu adalah salah satu orang kepercayaanku. Temani aku ke Jayatara. Terima kasih, Panglima. Anakku. Oh, kamu telepon ibumu. Dan kamu berharap dia datang untuk nolong kamu. Kayaknya sih kalau lihat dari penampilannya, ibunya cuma penanti miskin deh. Telepon ibumu buat apa? Buat bawa cangkul terus mukul gua gitu, iya? Terus aja kalian bersikap sombong depan saya. Sebentar lagi, kalian akan menangis dan kalian akan mohon ampun sama saya. Oke, karena lo udah bangun, gue langsung tuduh poin. Gue suka sama Elina, dan gue akan kasih lo duit 1 miliar, tapi lo pergi dari sini. Oh, 1 miliar? Aku yakin kamu gak pernah lihat uang sebanyak itu. Ayo cepat berlutut dan berterima kasih sama Riko. Bentar. 1 miliar? Nama kamu Riko Darmanto kan? Kamu sama papa kamu kerja di grup Bintang Emas, betul? Kamu tahu juga Bintang Emas Group? Riko dan ayahnya petinggi di sana. Di Bintang Emas Group, cabang Jayatara. Selain Liantang, ayahnya Haris Darmanto, orang penguasa kedua. Siapa yang gak kenal dengan keluarga Darmanto? Kalian semua di sini pasti udah dengar. Ayah saya kepala manajer dari Bintang Emas. Jadi kalian semua di sini nggak bisa macam-macam sama. Macam-macam sama kamu. Kamu itu bukan level saya. Kamu tahu nggak? Kamu itu kayak kecoa kecil yang saya bisa hancurkan dengan jentikan 1 jari. Tuan muda sudah kembali. Sudah kamu siapkan hadiah yang saya pinta? Lapor Tuan. Semuanya sudah saya siapkan. Bagus. Ada satu hal lagi. Orang tua dari pacar Tuan muda rela menjual rumahnya demi untuk pengobatan Tuan muda. Jadi saya pinta berikan 1 unit rumah yang bagus di Savan God Resident. Carikan yang terbaik. Baik Tuan. Tuan sungguh luar biasa. Sangat perhatian. Segera saya akan siapkan. Lalu, untuk apa dia di sini?
Tuan Yam, istri saya Lastri ikut ingin menyambut kehadiran Tuan Muda. Mohon Tuan Yam berikan kami kecepatan. Baik. Saya akan memberikan kamu kesempatan untuk menyambut kedatangan Tuan Muda. Tapi ingat, jangan bersikap yang tidak sopan. Karena kalau Tuan Muda hatinya tidak senang, saya tidak bertanggung jawab. Paham? Baik, Tuan. Sekarang kita berangkat menuju ke rumah keluarga Winata untuk menyambut kedatangan Tuan Muda. Ayo.